menyebutkan siapa ya, tapi yang saya kecewa adalah Kapolri melarang Kapolda untuk menjadi saksi. Berarti memang benar ada Kapolda. Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. Mengapa Kapolri melarang Kapolda menjadi saksi di sidang MK? Saksi. Kalimat itu mungkin salah satu bagian terpenting dalam sebuah persidangan, karena itulah tim pemenangan nasional TPM Ganjar Mahfud yang sedang menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi MK tampak kesal ketika kedatangan mereka dihadang oleh larangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Deputi Hukum TPM Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, Kapolda yang direncanakan akan dihadirkan di sidang MK tak mendapatkan izin dari Kapolri. Todung enggan membeberkan nama-nama Kapolda dan saksi lainnya yang bakal dihadirkan. Tetapi ia menegaskan bahwa ada banyak saksi yang siap untuk memberikan kesaksian. Namun, Todung juga mengungkapkan bahwa mendapatkan saksi bukanlah tugas yang mudah. Banyak di antara mereka yang ketakutan untuk memberikan kesaksian di depan MK. Menurut Todung, aura kekuasaan dan tekanan mungkin menjadi faktor yang membuat mereka takut. Dilansir dari berbagai sumber, persidangan MK yang sedang dibahas oleh TPM Ganjar Mahfud adalah gugatan hasil pemilu tahun 2024. Sejauh ini, isu kecurangan dalam pemilu terus menjadi sorotan, dan dengan adanya keputusan Kapolri untuk melarang Kapolda sebagai saksi, mungkin saja isu tersebut akan semakin ramai diperbincangkan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik larangan Kapolri tersebut? Ada apa dengan kekuasaan yang membuat saksi takut untuk memberikan kesaksian? Ini bukan hanya soal dua kelompok yang berbeda dalam sebuah persidangan, tetapi juga mencakup masalah yang lebih besar mengenai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Persoalan kecurangan dalam pemilu sudah terjadi sejak lama, sejak awal Indonesia merdeka bahkan, meskipun banyak kemajuan yang dicapai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun soal pemilu masih menjadi masalah hingga saat ini, sebuah masalah yang sangat pelik dan sering memicu perdebatan. Dan tidak mungkin akan selesai dengan sebuah putusan di sidang MK. Namun, jika saksi yang dimaksud benar-benar mengalami dan menyaksikan dugaan kecurangan yang terjadi, kenapa takut memberikan kesaksian? Bukankah tindakan itu seharusnya dilakukan demi kebenaran dan keadilan? Disinilah kekuasaan dan tekanan mungkin memainkan peran penting. Kita telah menyaksikan bagaimana tekanan dan intimidasi dapat menghalangi seseorang untuk berbicara sesuai dengan kebenaran, dan ketika hal ini terjadi dalam konteks politik, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana dinamika tersebut akan mempengaruhi masyarakat dan demokrasi secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin terhubung, di mana informasi dan opini dapat menyebar dengan begitu cepat, kita perlu mempertimbangkan bagaimana keputusan seseorang dapat berdampak pada masyarakat secara luas. Karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan umum tetap menjadi hal yang sangat penting. Kita harus memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya adil tetapi juga dipercaya oleh seluruh masyarakat, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Dan salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah dengan memberikan ruang bagi saksi dan whistleblowers untuk memberikan kesaksian tanpa takut akan tekanan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkuasa. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan dalam proses pemilihan umum di Indonesia, dan ketika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan akses yang adil dan transparan, kita sebagai masyarakat harus memastikan bahwa kebenaran tetap dapat terungkap. Persidangan adalah proses hukum yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap di persidangan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Memberikan ruang bagi saksi dan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Saksi dan ahli berperan penting untuk memberikan keterangan mengenai fakta-fakta yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang yang cukup bagi para saksi dan ahli untuk memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Menjaga netralitas dan independensi hakim-hakim haruslah menjaga netralitas dan independensinya, agar bisa memutuskan kasus tersebut berdasarkan fakta dan hukum yang ada,
tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain. Menguji bukti-bukti yang ada secara objektif. Bukti-bukti yang ada harus diuji secara objektif untuk memastikan bahwa fakta yang terungkap sesuai dengan kenyataan dan tidak ada yang disembunyikan atau diputarbalikkan. Menerapkan asas praduga tak bersalah dalam persidangan. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya. Ini berarti bahwa beban pembuktian sepenuhnya ada pada pihak yang menuntut dan bukan pada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Menghindari upaya manipulasi atau intervensi pihak yang terlibat dalam persidangan. Harus menghindari upaya manipulasi atau intervensi dalam proses persidangan. Hal ini termasuk juga upaya untuk mengancam atau menekan saksi atau hakim sesuai dengan kepentingan mereka. Mengakui kesalahan jika terbukti tidak bersalah. Jika setelah proses persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak bersalah, maka pihak yang menuntut harus bersedia untuk mengakui kesalahan tersebut dan bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang dialami oleh terdakwa. Dengan menjaga keadilan dan transparansi dalam proses persidangan, kita dapat memastikan bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Persidangan yang adil adalah kunci untuk membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera.